Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi Stianto, mewakili tim kami menyampaikan materi statistika ekonomi dan bisnis untuk topik analisis data eksploratif atau exploratory data analysis. Mirip dengan pekan pertama, materinya berupa sajian-sajian data dalam bentuk gambar. Namun gambarnya dirancang untuk mengungkap lebih banyak informasi dan wawasan tentang sifat dan perilaku yang dikandung oleh datanya. Mari kita mulai. Cakupan materi, sajian datanya ada 5, meliputi dot plot, kemudian stem and leaf display. Ketiga adalah box plot. Berikutnya adalah diagram pencar atau scatter diagram. Dan terakhir adalah tabel silang. Sebelum membahasnya satu persatu, mari kita kenali dahulu apa itu analisis data eksploratif. Analisis eksplorasi data atau exploratory data analysis. Sesuai dengan namanya, ini adalah analisis atas data yang eksploratif. Apa itu eksploratif? Untuk itu, dicuplik penjelasan KBBI tentang eksplorasi yang diartikan sebagai penjelajahan dalam rangka memperoleh pengetahuan yang banyak. Dia juga diartikan sebagai penyelidikan, juga penjajakan, merupakan kegiatan untuk memperoleh pengalaman baru dari situasi yang baru. Juga dapat dimaknai sebagai penyelidikan terperinci untuk kandungan bahan galian. Sejalan dengan makna eksplorasi tadi, maka analisis data eksploratif merupakan pendekatan dalam mengungkap potensi yang terkandung dalam data. Bukankah pengungkapan itu memerlukan kegiatan penjelajahan dan penyelidikan? Selanjutnya, potensi apa saja yang hendak diungkap? Ada struktur dari datanya yang mencerminkan perilaku variabel yang diwakilinya. Kemudian potensinya juga berupa variabel-variabel penting apa yang ada dalam himpunan data yang diamati. Juga dapat memeriksa keberadaan pencilan atau pengecualian yang ada. Pencilan dalam bahasa Inggris adalah outlier. Dan kemudian diharapkan kita dapat menetapkan model sederhana dalam menjelaskan pola-pola hubungan yang ada. Sebagai model, kita perlu menganut paham parsimoni, yaitu sesederhana mungkin namun tetap mampu menjelaskan pola hubungan yang ada di dalamnya. Baik, mari kita mulai dengan sajian gambar yang pertama. Yang pertama adalah dot plot. Sesuai dengan namanya, dot plot menampilkan titik data yang disusun bertumpuk di atas garis bilangan yang memuat nilai-nilai variabel yang disajikan. Ada beberapa hal yang bisa dicermati. Pertama adalah bahwa datanya diskret, sehingga garis bilangan berupa hasil penghitungan, bukan pengukuran. Rentang nilainya janganlah terlalu lebar. Sulit membayangkan tumpukan dot ini dalam rentang misalnya mulai dari 10 sampai dengan 100. Jadi selebar 90. Bandingkan dengan pada contoh yang rentangnya adalah hanya dari 12 sampai dengan 24. Kemudian ketiga, ukuran observasi tidak terlalu besar. Tidak mungkin data ini diterapkan untuk 1000 titik data karena tumpukan titiknya akan melampaui batas-batas media yang digunakan. Dengan dot plot, kita tidak saja masih dapat melihat nilai-nilai individualnya, namun juga dapat mengamati perilaku persebaran nilai-nilainya. Simetriskah, menceng, atau tidak adanya pencilan, atau sebaliknya, sangat menggerombol atau kurang berfluktuasi. Dan terakhir, dot plot dapat digunakan untuk perbandingan dua atau lebih variabel. Dalam contoh, kita membandingkan variabel penjualan Indonesia Timur dan penjualan Jakarta. Mari kita lihat yang kedua.
Stem and leaf juga merupakan sajian yang masih mempertahankan nilai-nilai setiap datanya. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Nilainya dibatasi menjadi maksimal 3 digit yang dituliskan dengan dipisah sebagai berikut. Digit akhir sebagai leaf atau daun yang menempel di stem atau dahan yang merupakan 1 atau 2 digit yang mengawalinya. Jadi, pada data yang demikian ini akan ada pengaturan stem and leaf sebagai berikut. Ada stem 4 atau dahan 4 untuk 40-an, yaitu nilai X 45 dan 47, sehingga daunnya adalah 5 dan 7 tersebut. Sedangkan untuk stem 5 atau dahan 5 untuk 50-an, yaitu nilai X 50, 51, 51, 57, dan 59, maka daunnya adalah 0, 1, 1, 7, dan 9. Satu lagi contoh, misalkan X adalah demikian ini. Kita siapkan pengaturan stem dan leaf-nya. Ada stem 4 untuk nilai 40-an, yaitu 40 dan 43. Sehingga leaf adalah 2 dan 3 untuk menampilkan nilai 42 dan 43. Setelah 40-an, mestinya kita lanjut dengan nilai 50-an. Jadi ada stem bernilai 5. Akan tetapi datanya tidak mengandung 50-an, sehingga leaf pada stem itu dikosongkan, tidak diisi apa-apa. Jangan diisi dengan nilai 0 agar tidak diartikan sebagai adanya nilai 50. Stem berikutnya adalah stem 6 untuk nilai data 60-an, yaitu 62, 63, 67, dan 69, sehingga ada leaf 2, 3, 7, dan 9. Baik, inilah contoh lengkap sebuah sajian stem and leaf display yang dihasilkan sebuah paket komputer. Perhatikan bahwa baris pertama ini yang merupakan cara menyajikan nilai-nilai 39 dan 39. Ketika nilainya sudah 3 digit, seratusan, maka stem akan berisi 2 digit pertama, seperti yang ada untuk seratusan, 111-an, dan seterusnya sampai dengan 150-an. Kemudian perhatikan bahwa kolom pertama disajikan jumlah nilai per stem, sehingga nilai 78 itu adalah hasil penjumlahan 39 dan 39. Sajian juga dilengkapi dengan banyaknya observasi atau besarnya n per stem pada kolom yang kedua. Tentu saja pada stem 3 besarnya n adalah 2. Kemudian perhatikan perlakuan kita terhadap stem tanpa leaf ini. Karena data tidak ada yang bernilai 140, maka stem 14 tidak ditempeli daun, 0 sekalipun. Karena 0 di situ berarti ada observasi bernilai 140. Seperti halnya pada dot plot, penyajian dengan stem and leaf ini mempunyai keterbatasan, yaitu tidak dapat diterapkan untuk himpunan data yang masif. Tentu saja tidak bisa karena area sajiannya pasti terbatas. Dengan informasi itu, kita bisa misalnya menghitung rata-rata hitung keseluruhan atau rata-rata hitung per stem. Kita lanjutkan. Apa saja yang diungkapkan oleh stem and leaf display? Tadi sudah disampaikan bahwa stem and leaf menyajikan data individualnya. Jadi, kita tidak kehilangan informasi sama sekali. Dengan stem and leaf, kita juga dapat melihat adanya potensi pencilan pada data. Pada contoh yang digunakan, keberadaan nilai sebesar 159 yang memencil atau jauh dari data pada umumnya merupakan potensi nilai pencilan atau outlier. Kemudian, stem and leaf juga mampu menunjukkan bentuk dari distribusi datanya. Agar jelasnya, mari kita putar
sajian ini ke kiri sebesar 90 derajat, demikian ini. Perhatikan, bukankah ini mirip dengan histogram dengan lebar kelas sebesar 10? Ya, histogram dengan masih adanya data individual. Kita dapat membuat sketsa kurva penghalus poligon yang demikian ini. Nah, sekarang terlihat bahwa distribusinya skewed atau menceng secara positif dengan adanya nilai yang menjorok jauh ke kanan, yaitu nilai sebesar 159 itu. Kita lanjutkan. Selanjutnya ada variasi penggunaan stem and leaf, yaitu untuk menampilkan perilaku hubungan antara dua variabel pada stem and leaf yang berikut ini. Ditunjukkan hubungan antara panjang badan dan berat badan bayi baru lahir. Variabel untuk stem hendaknya dipilih yang tidak terlalu bervariasi, sehingga jumlah baris dari sajian kita tidak terlalu panjang. Dalam hal ini adalah panjang badan yang secara internasional berkisar di akhir 40-an dan di awal 50-an. Demikian ini. Sajian ini telah mampu menunjukkan adanya potensi hubungan antara panjang badan dan berat badan bayi baru lahir. Dalam hal ini ada hubungan positif, artinya bila panjang badan semakin tinggi, maka berat badan juga semakin tinggi. Kemudian, sajian tersebut juga mengungkap adanya panjang badan 50 dan 51 cm adalah sangat umum, dan panjang sampai dengan 54 adalah sangat langka. Baiklah, selanjutnya untuk peralatan yang ketiga akan disampaikan pada bagian kedua video sesi ini. Terima kasih.